Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita segera masuk ibadah menara doa kita dan kita awali dengan doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Engkau himpunkan seberapa kami yang ada. Demikian juga rekan-rekan kami yang sedang menuju ke tempat ini. Tuhan pimpin sertai percepat langkah mereka untuk bersama-sama menghampiri tahta kasih karunia. Kami boleh menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, bahkan menikmati firman kebenaran. Kami mau sambut-Mu dan mengucap syukur di ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Andalkan satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan menyempurnakan sumber kedamaian, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya,
percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. haleluya, Haleluya, haleluya. Kau Tuhan Allah yang setia, Kau Tuhan yang selalu baik bagi kami. Yesus kekuatanku, Kau sandaran hidupku. Engkaulah kekuatanku, Tuhan, pemberontakanku. Hanya di dalam-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang ku percaya, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber keselamatanku. Hanya di dalam-Mu, Yesus yang ku percaya. Haleluya, haleluya, Hosana, haleluya, Glory Hosana. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji nama-Mu Yesus. Kau penyembuh, Kau pemulih, Kau Tuhan yang memberkati. Yesus, Kau sudah pengharapanku. Haleluya, haleluya. Nyapa dulu ku percaya. Haleluya, 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 haleluya. Kau Tuhan yang berperang ganti kami. Haleluya, kami berkemenangan sebab kami di pihak-Mu Tuhan. Haleluya, Hosana glory, Hosana bagi-Mu Tuhan. Haleluya, Kau Raja di atas segala raja, Kau nama di atas segala nama, yang berkuasa, yang berdaulat atas kami Tuhan. Orang yang percaya padamu, orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sana ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang setia, takkan pernah kami ragu berjalan bersama-Mu Tuhan. Kita naikkan satu pujian nomor 530, takkan ku ragu berjalan bersama. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku.
segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku. Ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku. Ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya Rancangan-Mu indah bagi kami, Tuhan. rancangan-Mu indah. Kami percaya Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Haleluya, haleluya. Aku percaya rancangan-Mu indah bagi kami, Tuhan. Ku percaya tiada yang mustahil bagi-Mu, Tuhan. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segalanya kan indah, sebab rancangan-Mu yang terbaik, Tuhan. Haleluya, haleluya.
Kekuatanku di dalam-Mu Tuhan, kekuatanku di dalam-Mu, Allah pemelihara, Allah pertolonganku, Allah keselamatanku. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang setia, sungguh Engkau Allah yang ada dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Sungguh Kau Allah yang besar, sungguh Kau Allah yang berkuasa selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami boleh ada di tempat ini, satu hal yang kami rindukan hanya untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, hanya untuk memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, pada siang hari ini biarlah setiap kami dipersiapkan, berikan hikmat wahyu marifat-Mu Tuhan, dan kami mempersiapkan diri menjadi tanah yang subur di dalam hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, untuk menerima renungan siang hari ini. Berbicara dan berbicara, terlebih hamba-Mu yang Kau izinkan membagikan kebenaran firman-Mu, kami percaya Engkau menyertai bibir lidah hamba-Mu, untuk apa yang disampaikan boleh menjadi berkat, boleh hanya yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Siang hari ini kita mau belajar sama-sama mengenai kedatangan Tuhan Yesus dan apa yang terjadi pada saat kedatangan Tuhan Yesus. Hal-hal apa saja yang terjadi pada saat kedatangan Tuhan Yesus. Saudara, kita mau lihat. Yang pertama di dalam Roma 16 ayat 25 sampai 26. Wahyu 10 ayat 6 sampai dengan 7. Wahyu 6 sampai dengan yang ke-7. Saya akan bacakan. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dengan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Saudara, hal yang pertama terjadi apabila kedatangan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah misteri yang berabad-abad itu digenapi, atau ada penggenapan daripada firman Allah, di mana tadi sudah disampaikan kepada para hambanya, para nabi-nabi. Ya. Jadi yang pertama kita mau melihat bahwa dengan kedatangan Tuhan Yesus itu semua yang ada di dalam kebenarannya itu digenapi, saudara. Ya. Dan yang kedua kita mau lihat apalagi yang terjadi pada saat kedatangan Tuhan Yesus. Yang kedua kita mau baca di dalam Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Sekali lagi Filipi 3 ayat 20 sampai 21 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ kita juga menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Yang kedua, yang terjadi pada saat Tuhan hadir, Tuhan datang ke dalam dunia, setiap kita akan diubah masuk ke dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Kita akan diubah dari tubuh yang fana kepada tubuh kemuliaan, dan ikut bersama dengan Tuhan, memerintah bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, kita mau belajar di dalam dalam Matius 24 ayat 31. Dikatakan,
Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dan dari ujung langit dan yang satu ke ujung langit yang lain. Yang keempat, saudara, kita tahu bahwa pada saat Tuhan Yesus datang, sekali lagi pada saat Tuhan Yesus datang, itu dia juga akan memanggil setiap kita, ya, orang-orang percaya yang masih hidup akan diangkat untuk bertemu dengan dia. Saudara, sekali lagi orang-orang yang percaya yang masih hidup itu akan diangkat untuk bertemu dengan dia. Ya. Kemudian kita mau lihat juga berikutnya di dalam 2 Korintus 4 ayat 14. 2 Korintus 4 ayat 14 dikatakan, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Kemudian yang berikutnya, saudara, pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, itu orang-orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan untuk hidup. Sekali lagi, orang-orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan untuk hidup. Ya. Kemudian yang kelima, kita mau lihat, saudara, ya, kita akan baca dalam Roma 8 ayat 19 sampai dengan 21. Sebab dengan sangat rindu semua makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh karena kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Yang kelima, kita tahu bahwa dengan kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia yang kedua kali, setiap makhluk akan dibebaskan dari perbudakan mereka. Jadi selama mereka ada di dalam dunia, mereka akan hidup di dalam perbudakan-perbudakan. Ya. Tapi kekuatan yang daripada Tuhan membuat mereka mampu melekat dengan Tuhan dan melakukan kebenaran. Tapi dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, setiap makhluk akan dibebaskan dari perbudakan. Jadi hari ini kita belajar bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu membuat sesuatu yang dahsyat yang terjadi. Yang pertama, penggenapan firman Tuhan, di mana misteri yang berabad-abad di dalam kebenaran firman Tuhan terjadi. Ya, bahwa Tuhan datang untuk kedua kalinya, seperti yang sudah diberitakan kepada para nabi. Yang kedua, setiap kita akan diubah dari tubuh yang fana, diubah ke dalam tubuh kemuliaan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, bahwa setiap kita orang-orang yang percaya, yang masih hidup akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Dan kemudian untuk orang-orang yang mati di dalam Tuhan, mereka juga akan dibangkitkan untuk hidup. Dan yang kelima, tadi bahwa setiap makhluk itu akan dibebaskan dengan kedatangan Tuhan yang kedua di dalam dunia. Itu setiap makhluk akan dibebaskan dari perbudakan mereka. Jadi saudara, dengan renungan siang hari ini, mari kita persiapkan setiap hati kita untuk kedatangan yang kedua. Apapun yang kita sedang kerjakan, mari kita kerjakan dengan sepenuh hati untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan siang hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah lalai akan janjimu. Kami tahu Engkau Allah yang memegang perjanjian. Dan kami tahu Tuhan, pada saat Engkau datang yang kedua, Engkau akan melihat setiap kami Tuhan boleh tetap setia. Setiap kami Tuhan boleh tetap melekat dan cinta akan Engkau. Sehingga setiap kami juga Tuhan boleh memerintah bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk renungan siang hari ini. Kami percaya Tuhan, walaupun renungan ini singkat, tapi boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan, dan boleh tetap membuat kami tetap melekat dan cinta akan Kau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama memperkatakan firman iman. 2, 3. Saya adalah milik Kristus, maka saya juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saya tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Saya hanya menontonnya dengan mata sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan, yang Maha Tinggi telah kubuat tempat perteduhan.
Malapetaka tidak akan menimpa dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Malaikatnya akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadanya, maka Tuhan akan meluputkanku. Tuhan akan membentengiku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepadanya, dia akan menjawab. Dia akan menyertai aku dalam kesesakan. Dia akan meluputkan aku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan dikenyangkan aku dan akan diperlihatkan kepadaku keselamatan yang daripadanya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagaku tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananku. Matahari tidak menyakiti aku pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga aku terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawaku. Tuhan akan menjaga keluar masukku dari sekarang sampai selama-lamanya. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Amin. Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi bangsa Israel. Tuhan, biarlah belas kasih-Mu turun atas bangsa Israel. Tuhan, lembutkan hati bangsa Israel sehingga bangsa Israel dapat mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka dan keselamatan terjadi atas bangsa Israel. Bapa, kami juga berdoa bagi Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden Bapak Jokowi dan Amir Ma'ruf dan seluruh lembaga pemerintahannya agar ada kerjasama yang baik di dalam memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan dan perlindungan Allah dinyatakan atas setiap pemerintahan yang ada. Kami juga berdoa bagi daerah-daerah yang mengalami bencana alam. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah untuk dapat menangani bencana alam yang terjadi di Indonesia dan pemulihan dalam segala bidang segera terjadi. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh awak kapal Nanggala 402. Kami percaya Tuhan mereka sudah ada bersama dengan Engkau dan kami berdoa untuk seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri penghiburan pada mereka. Dan kami juga berdoa untuk pengangkatan kapal Tuhan agar segera berjalan dengan lancar. Tuhan, Engkau beri kekuatan, Engkau beri kesehatan, Engkau beri kemampuan para TNI yang bertugas. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi kota kami Kediri, berdoa bagi kesatuan hati atas gereja Tuhan sekota untuk terus mengusahakan kesejahteraan kota Kediri dan para gembala mempunyai respon aktif dalam setiap usahanya untuk terus mengusahakan kesejahteraan kota Kediri. Keluar masuknya kota Kediri Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesejahteraan lingkungan. Tuhan berkati kesejahteraan atas lingkungan kami Tuhan, sehingga kami dapat hidup dengan nyaman dan aman dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi pemuji dan pemuja yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah mendengar firman-Mu. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu. Biarlah dipakai Tuhan semakin hari semakin jarang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami Tuhan yang sakit di sepanjang hari ini Tuhan. Kami berdoa biar oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka telah mereka sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa secara khusus buat Bu Mega Tuhan, biarlah Tuhan gula darahnya cepat terturun dan normal kembali Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamah Ibu Mega dan kembali pulih dan kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tetap memberkati mereka dan memberikan pengharapan hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa bagi keluarga keharmonisan dalam rumah tangga Tuhan. Kami percaya Tuhan keluarga-keluarga yang saat ini mengalami perpecahan, mengalami perceraian Tuhan, kami mohon anugerah-Mu turun dan mempersatukan, memperdamaikan mereka sehingga keluarga-keluarga ini boleh mengalami sukacita dan keharmonisan dalam berumah tangga. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang bepergian keluar kota bahkan keluar negeri. Kami percaya Tuhan perlindungan Tuhan tetap sempurna bagi mereka dan mereka kembali ke kota ini dengan tidak kurang satu apapun dan beribadah melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa kami yang surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami menyerahkan keluarga-keluarga yang belum bertobat. Tuhan, kami percaya Engkau pakai anak-anak Tuhan di tempat ini. Kami percaya satu orang percaya seisi rumahnya akan diselamatkan. Dan kami juga menyerahkan pertumbuhan rohani jemaat. Tuhan berkati jemaat-Mu yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Dimanapun kami berada, kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin hari kami semakin cinta akan Tuhan, semakin bergairah, bersemangat sampai garis akhir. Kami juga menyerahkan pelayanan hidup kudus takut akan Tuhan. Tutup bungkus setiap anak-anak Tuhan di tempat ini untuk hidup di dalam kekudusan, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga menyerahkan program gereja di tahun 2021 ini. Kami tetap percaya Engkau Allah yang selalu beserta kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan membukakan visi misimu bagi setiap kami untuk kami boleh mengambil bagian kami, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Kami juga menyerahkan jemaat yang undur dari berbagai gereja berbalik pada Tuhan dan bertumbuh rohani serta melayani Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh aktivitas di gereja kami, mulai dari menara doa, FA online, doa malam, ibadah youth, anak maupun umum. Kami tetap percaya Tuhan Kau selalu menyertai setiap aktivitas di gereja kami. Kau selalu bertahta di atas pujian kami, di dalam penyembahan kami, dan tutup bungkus segala peralatan sound system, alat-alat musik, jaringan internet ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah semua boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga kami menyerahkan ruangan di tempat ini, ruangan demi ruangan Tuhan, AC yang sering nyala sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dari segala kuasa yang di bumi ini, dan kami percaya semua peralatan yang ada di tempat ini semuanya normal kembali ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyerahkan keuangan gereja maupun izin gereja. Kami tetap percaya Kau sudah menyediakan berkat-berkat-Mu buat gereja kami. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah menyertai dari awal sampai kepada akhirnya. Kami percaya saat ini juga apapun pergumulan dan doa-doa kami pasti dikabulkan. Untuk itu kami percaya kami menerima berkat mengalir dari tahta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus menyempurnakan doa-doa kami. Dengan iman kami terima jawaban demi jawaban terjadi. Dari yang tidak ada jadi ada, dari yang tak mungkin jadi mungkin. Karena kemurahan Tuhan lebih dari hidup kami, tahu itu menggenapi satu persatu mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati, sampai jumpa.